Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi D3 Analisis Kimia FMIPA UI. Hari ini kita akan membahas tentang olah data validasi penentuan aspirin secara spektrofotometer ubiquitous. Dalam hal ini, ada dua kategori. Yang pertama adalah verifikasi dan yang kedua adalah validasi. Jika kita menggunakan metode standar, maka istilahnya adalah verifikasi. Akan tetapi, jika kita menggunakan metode non-standar seperti jurnal dan lain sebagainya, atau mungkin metode standar yang dikembangkan, maka kita harus melakukan validasi. Adapun parameter untuk validasi ataupun verifikasi yang secara umum itu adalah linearitas, kemudian limit of detection, dan juga limit of quantitation, LOD dan LOQ, kemudian ada presisi, ada akurasi, dan ada penentuan ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya, untuk linearitas, dari data kurva kalibrasi, kita bisa menghitung persamaan regresi linear, dan kita bisa memperoleh persamaan regresi, kemudian harga R dan R kuadrat, di mana R adalah koefisien korelasi, sedangkan R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Untuk penentuan apakah kurva kalibrasi ini linear atau tidak, kita bisa membandingkan harga R dengan persyaratan, di mana persyaratannya adalah biasanya itu harga R lebih besar atau sama dengan 0,995. Selanjutnya adalah penentuan LOD dan LOQ. Ini adalah penentuan rumus limit of detection dan juga limit of quantitation, di mana kita menggunakan nilai S, X per Y. Kita bisa mengkalkulasi nilai LOD dan LOQ ini dari data kurva kalibrasi. Kemudian untuk presisi, kita bisa menggunakan dua metode, karena kita pakainya adalah repeatability atau pengulangan, maka jika kita melakukan pengulangan sebanyak 2 kali, maka disebut itu kita harus menghitung persen RPD-nya. Dan persyaratan dianggap sebagai presisi jika persen RPD itu kurang atau sama dengan 10%. Sedangkan jika kita melakukan pengulangan lebih dari 2 kali, maka kita harus menghitung persen RSD-nya, di mana persyaratannya adalah persen RSD harus kurang dari atau sama dengan 2% akan masuk dalam kategori presisi. Untuk akurasi, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode Specmetrics, kedua adalah metode placebo matrix, sedangkan yang ketiga kita bisa menggunakan CRM atau Certified Materials Reference. Untuk hal ini yang paling umum dilakukan adalah penentuan akurasi menggunakan Specmetrics, di mana kita menambahkan standar dengan konsentrasi tertentu pada sampel, sehingga kita bisa menghitung persen recovery-nya dari target value atau standar yang kita tambahkan itu berapa persen. Nah, untuk uncertainty measurement, ada beberapa metode atau langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menentukan ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, kita harus membuat metodologinya, bisa dalam bentuk flowchart. Yang kedua, dari flowchart kita bisa menentukan formulanya atau rumus penentuan sampel analitnya. Kemudian dari penurunan formula atau rumus penentuan analit, kita bisa menentukan sumber-sumber ketidakpastian, dan penentuan sumber ketidakpastian ini kita bisa buat dalam bentuk diagram tulang ikan. Kemudian dari diagram tulang ikan kita bisa menentukan ketidakpastian bakunya, kemudian kita menentukan ketidakpastian gabungannya dengan cara menghilangkan satuannya dulu, yaitu dengan penentuan ketidakpastian relatifnya, baru kemudian penentuan ketidakpastian diperluas dengan faktor cakupan sama dengan 2.
Setelah itu yang terakhir adalah melaporkan ketidakpastian dengan cara menambahkan harga ketidakpastian di belakang konsentrasi sampel dengan menambahkan satuan plus minus. Ini adalah rumus untuk menentukan penentuan massa sampel di mana nanti ada sejumlah sampel obat sakit kepala itu yang diambil kemudian ditambahkan dengan larutan pengencernya itu adalah HCl 0,1 normal banding metanol dengan perbandingan 1:1, disonifikasi, didiamkan, kemudian baru diencerkan, di mana diambil 1 ml, kemudian diencerkan menjadi 100 ml, baru kemudian dicek absorbensinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, sebagai pembandingnya itu digunakan larutan standar, lautan standar. Jadi kita bisa menentukan konsentrasi analit itu dengan menggunakan kurva kalibrasi. Ini adalah rumus penentuannya di mana massa aspirin dalam satuan miligram itu sama dengan C kalikan V per 1000 kalikan Fp, di mana C itu adalah konsentrasi analit yang diperoleh dari persamaan regresi linear, kemudian V adalah volume sampel, kalau bicara kerja itu 10 ml ya, kemudian dibagi karena ini masih dalam kurva kalibrasinya adalah dalam satuan mikrogram per mililiter, sehingga kita harus membagi dengan 1000 supaya bisa diperoleh harga miligram dikalikan dengan faktor pengencerannya. Nah, setelah itu kita akan membandingkan dengan etiket di tabletnya. Caranya adalah dengan menurunkan rumus massa di atas, di mana massa aspirin dalam satuan miligram aspirin per tablet itu sama dengan C kalikan V dibagi dengan 1000, kemudian Fp itu adalah volume awal dibagi volume akhir, di mana volume awal itu adalah 100 ml, karena sampel sebanyak 10 mg ya, itu dilarutkan ke dalam larutan pengencer sampai total volume 100 ml. Kemudian dari 100 ml itu diambil 1 ml, kemudian diencerkan kembali menjadi 10 ml. Sehingga volume awal ini adalah 100, kemudian volume akhir adalah volume pemipetan 1 ml, V di sini itu adalah volume saat kita mau injeksi ke spektrofotometer UV vis, yaitu 10 ml dikalikan dengan massa tablet dibagi dengan massa sampel. Massa tablet itu kira-kira 0,2 sekitar 0,2 gram, massa sampelnya adalah 50 mg. Nah, dari rumus di bawah ini kita bisa membuat sumber ketidakpastiannya dari asal apa saja. Nah, dari rumus tadi kita bisa membuat ketidakpastiannya itu ada kurva kalibrasi C. C itu dari kurva kalibrasi, kemudian V untuk labu ukur 10 ml itu kita bisa ambil dari kalibrasi dan faktor muai, kemudian volume awal itu labu ukur 100 ml kita bisa ambil dari faktor muai dan kalibrasi juga. Kemudian formasi volumetrik juga ya, ini volume akhir dari pipet ukur 1 ml itu ada dari kalibrasi dan faktor muainya. Kemudian massa tablet itu dari kalibrasi neraca, massa sampel itu dari kalibrasi neraca, dan karena ada pengulangan pembacaan atau pengulangan analisisnya sebanyak 3 kali, maka di sini ada repeatability. Nanti kita bisa masukkan nilai RSD-nya. Ini adalah rumus untuk penentuan ketidakpastian asal dari kurva kalibrasi. Kita masih menggunakan rumus ini, di mana mu C0 itu sama dengan S per B1 kalikan dengan akar dari 1 per P plus 1 per N plus C0 min C bar kuadrat per S XX, di mana S itu adalah standar deviasi, bisa menggunakan rumus yang di bawah ini, kemudian B1 itu adalah slope, P itu adalah jumlah sampel yang ditentukan konsentrasinya, N itu adalah jumlah kurva kalibrasi, C0 adalah konsentrasi sampel, kemudian C bar itu adalah min
atau rata-rata dari standar kalibrasi yang digunakan, sedangkan SXX itu adalah rumusnya seperti ini. Jadi sigma dari CJ min C bar kuadrat. Ini untuk kurva kalibrasi. Nah, ini untuk volume, ini untuk semua alat volumetrik, baik itu untuk labu ataupun untuk pipet ukur ya. Alat ukur untuk asal dari kalibrasi alat ukur itu bisa menggunakan rumus mu kalibrasi sama dengan QU per K, di mana K itu sama dengan akar 6 jika kita mengasumsikan bahwa alat ini masih baru. Artinya bahwa QU itu adalah nilai plus minus dari kalibrasi yang dikeluarkan oleh sertifikat pabriknya. Tetapi jika kita menggunakan alat volumetrik yang sudah cukup lama, sehingga kita harus menghitung QU itu dari kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium terhadap alat ukur tersebut, dan K bukan lagi akar 6, tetapi menjadi akar 3. Kemudian untuk faktor muai, kita bisa menggunakan efek dari temperatur, di mana mu Fm itu sama dengan volume alat ukur kalikan delta T kalikan alfa per akar 3. Alat volumetrik ini biasanya dikalibrasi pada suhu 20 derajat Celcius ya, sehingga limitnya itu plus minus 4 derajat Celcius. Sehingga delta T-nya itu adalah 4 derajat Celcius. Kemudian alfa itu adalah koefisien ekspansi air, di mana harganya adalah 2,1 kalikan 10 pangkat min 4 derajat Celcius minus 1. Dan kita menggunakan K, cakupannya adalah akar 3. Nah, sehingga karena ada dua asal ya untuk volume atau alat ukur, baik itu untuk labu ataupun untuk pipet ukur, sehingga untuk mu volume itu sama dengan akar dari mu kalibrasi kuadrat ditambah dengan mu temperatur kuadrat. Berikut adalah data pengujian untuk validasi metode penentuan aspirin secara spektrofotometer UV vis. Di sini adalah data absorbensi dari sampel, dari standar dari kurva kalibrasi, di mana di sini konsentrasinya ada 2,5 sampai ke 20 mikrogram per mililiter. Ini adalah nilai absorbensinya. Kemudian sampelnya itu diulang sebanyak 3 kali, di mana ini adalah absorbensi dari pengulangan sebanyak 3 kali. Akan tetapi di sini tidak dilakukan pengukuran spek matrix. Nah, ini untuk penentuan linearitasnya sama ya. Kita bisa menggunakan grafiknya mulai dari select data, kemudian N, X-nya itu adalah konsentrasi, kemudian Y-nya adalah absorbensi. Oke. Kita bisa change parameter axis-nya untuk number-nya. General ya. Ini juga sama. Dan kita bisa menghitung dari trend line-nya. Pilih linear, kemudian equation, sehingga diperoleh slope-nya itu sama dengan 0,0435. Kemudian intercept-nya adalah 0,0292. Nah, ini harga R juga bisa dilihat sendiri dari harga R kuadrat, di mana R kuadrat sama dengan 0,9996, sehingga ini bisa sama dengan, bisa pakai SQRT atau bisa pakai pangkat 0,5.
Oke, berarti ini linear ya. Kemudian LOD dan LOQ nanti bisa dihitung sendiri menggunakan rumus LOD dan LOQ. Hitung dulu Y-nya, Y itu diambil dari pasangan regresi linear. Kita masukkan saja di sini rumusnya itu sama dengan nanti ini ya. Nah, saya masukkan aja rumusnya. Itu sama dengan nanti untuk, karena Y ada absorbansi, sehingga A-slope, kemudian slope kalikan dengan, ini nggak bisa ya, slope kalikan dengan X, kemudian dibagi dengan intercept-nya. Slope kalikan dengan konsentrasinya, ini bisa dikurung dulu, kemudian ditambah dengan intercept-nya. Oke, slope kita bisa ambil dari linearitas, ini slope-nya, kemudian intercept-nya, kita bisa dari linearitas juga, kemudian konsentrasi standar kita bisa ambil dari linearitas juga, 1, 2. Ya, kita bisa copy. Oke, kemudian ini juga bisa kita copy juga. Rata-rata itu ada average. Kita download dulu kalau mau supaya tidak kemana-mana ya. Y sama dengan Y dikurangi dengan G. Ini ada oke, langsung ketemu ya. Ini sudah saya masukkan rumusnya, LOD itu sama dengan 0,228, kemudian LOQ-nya 0,760. Nah, sekarang nilai presisi sampel 1, 2, 3 kita bisa masukkan datasheet-nya. Oke. Oke. Kita tidak punya pengulangan FP ya. FP tadi adalah karena diambil dari 100 ml diambil 1 mili, berarti ada 100. Kemudian kita bisa tambahkan ya. Ini miligram, mohon maaf, ini satuannya berarti mikrogram per mililiter. Kemudian ini juga satuannya masih mikrogram per mililiter. Kemudian karena kita mau ubah dalam bentuk massa ya, yaitu satuannya adalah X itu adalah mikrogram, mohon maaf, miligram ya. Berarti kita bisa cari di sini adalah ini dikali dengan volumenya, tadi volume yang diinjekkan, volume yang diinjekkan dari 10 ml, kita bagi dengan 1000 untuk mengkonversi dari mikrogram menjadi miligram. Ya. Kemudian kita masih punya ini ya, massa tablet ini miligram ya. Kemudian ada massa tabletnya dan sebagainya. Nah, ini
nanti kalian bisa hitung sendiri di mana X itu adalah satuannya adalah miligram per tablet. Oke. Nanti bisa dihitung sendiri berapa. Kemudian untuk estimasi ketidakpastian juga sama. Ini adalah diagram tulang ikannya, ada C, ada volume untuk labu ukur 10 ml, ada volume awal 100 untuk labu ukur 100 ml, kemudian volume akhir untuk pipet ukur 1 ml, massa tablet, kemudian massa sampel dan repeatability-nya. Nah, ini bisa dimasukkan ya asal kurva kalibrasi seperti biasanya, di mana ini ada rumusnya, kemudian nanti akan ketemu mu C0. Kemudian asal labu, misalnya ini adalah untuk 10 ml, harga A adalah volume kalibrasi, silakan untuk dicek googling untuk volumetric glassware, sertifikat dari volumetric glassware untuk merek Pyrex. Ini akar 6, kemudian ini juga volumenya berapa, tadi sudah saya jelaskan. Labu ukurnya juga sama, silakan ini diisi sesuai dengan glassware-nya atau sertifikat dari volumetric glassware dari merek Pyrex. Begitu juga dengan asal pipet ukur, kemudian baru nanti kalian masukkan lambangnya apa, silahkan diisi, kemudian deskripsinya apa, nilai X-nya berapa, jadi misalnya ini adalah konsentrasi, mu C0 adalah konsentrasi, kemudian mu volume, mu V itu adalah untuk labu ukur 10 ml, kemudian mu V awal itu adalah untuk labu ukur 100 ml dan seterusnya. Nilai X-nya berapa, satuannya berapa, mu X-nya berapa, kemudian ini untuk mu X per X itu adalah ketidakpastian relatifnya. Kemudian silakan digabungkan, kemudian ketidakpastian diperluasnya berapa, baru kemudian untuk reporting. Jadi silakan diisi dengan plus minus dari referensinya. Selalu cek apakah ketidakpastian diperluasnya itu lebih kecil atau sama dengan 30% dari konsentrasi awalnya atau tidak. Ini satuannya bukan miligram per liter, tapi miligram per tablet. Nah, apakah lebih kecil atau tidak? Jika dia lebih besar dari 30%, maka dianggap ketidakpastiannya tidak wajar. Kemudian selalu cek kontribusinya. Dari beberapa sumber atau source dari ketidakpastian, penyumbang terbesarnya itu seperti apa? Apakah di kurva kalibrasi, apakah di volume, atau di repeatability? Oke, silakan mengerjakan sesuai dengan rumus dan petunjuk yang sudah diberikan. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.